Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yunita dengan NIM 41202033. Baiklah, saya akan menjelaskan dari definisi populasi dan sampel dan jenis metode penarikan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek dalam suatu penelitian, dan sampel adalah beberapa subjek yang diambil dalam suatu penelitian yang bisa disesuaikan dengan jumlah populasi yang ada dan juga kebutuhan. Populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. Sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi, dan sampel dalam hal ini harus dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Dengan kata lain, populasi dan sampel merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak akan terpisahkan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis metode penarikan sampel. Yang pertama yaitu probability sampling. Probability sampling merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau probability atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Teknik jenis ini sesuai digunakan untuk populasi yang besaran anggotanya dapat kita tentukan terlebih dahulu. Metode ini menggunakan analisis statistik untuk membantu penentuan sampel terpilihnya. Terdapat beberapa metode atau jenis lain, yaitu pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Jenis ini merupakan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Kelebihan penggunaan metode ini yaitu dapat mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu dan dapat mengetahui adanya kesalahan baku yaitu stand error dalam penelitian. Yang kedua yaitu pengambilan sampel acak atau systematic random sampling. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu, seperti tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. Misalnya penelitian masyarakat terhadap partisipasi memilih umum yang dikelompokkan berdasarkan tingkatan dari kelompok tersebut akan ditentukan dari usia yang paling rendah hingga ke yang paling tinggi atau sebaliknya. Yang keempat yaitu pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Sampel berikutnya yaitu non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel non-probability berkebalikan dengan teknik probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Macam dari teknik pengambilan sampel jenis non-probability sampling yaitu yang pertama yaitu purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik menentukan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi atau representatif. Yang kedua yaitu snowball sampling, bisa dikenal juga dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Melakukan pengambilan sampel dengan teknik ini artinya kita bisa meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Yang ketiga yaitu accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja. Penelitian akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat itu.
Misal peneliti dilakukan pada populasi pelanggan toko A, peneliti cukup menunggu di depan toko A, lalu menetapkan sampel kepada siapapun orang yang melakukan transaksi jual beli di toko A tanpa melihat umur. Yang keempat yaitu kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Prinsip penentunya sama dengan accidental sampling, tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Demikianlah penjelasan populasi dan sampel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.